Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas lagi nih buku The Coaching Habit. Ada dua ide kunci yang mau kita bahas. Pertama, soal pertanyaan yang kesannya males, tapi ternyata powerful banget. Terus yang kedua, pentingnya kita beneran dengerin jawaban dari pertanyaan itu. Anda mungkin pernah ya ngerasa udah niat baik mau bantu orang, malah jadinya kok Anda yang capek sendiri atau malah rasanya nggak ngebantu-bantu amat buat rekan Anda itu. Nah, sumber kita kali ini membahas cara mengubah dinamika itu. Cuma pakai satu pertanyaan simpel aja. Ini bisa jadi kunci loh buat hemat waktu Anda sekaligus bikin orang lain lebih berdaya. Yuk kita bedah bareng. Buku ini kan menyoroti semacam ironi ya, kita tuh pengen banget bantu, tapi seringnya cara kita bantu, misalnya langsung kasih solusi atau ambil alih pekerjaan, justru malah bikin orang lain jadi lemah. Nah gimana ini bisa jadi masalah ya? Iya, bener banget. Ini nyambung ke konsep yang namanya segitiga drama Karpman. Gampangnya gini, dalam situasi yang kurang efektif, kita tuh gampang banget kepeleset ke salah satu peran. Ada korban yang ngerasa, aduh kasihan banget saya. Ada penindas yang nyawain orang lain terus. Atau, nah ini, penyelamat yang ngerasa, udah biar saya aja yang beresin. Dan banyak banget manajer ya, dengan niat baik pastinya, tapi malah kejebak di peran penyelamat ini. Oh, jadi si penyelamat ini meskipun kelihatannya heroik gitu ya? Iya, sesaat mungkin rasanya gitu. Tapi ada efek sampingnya ya? Betul sekali. Kalau jadi penyelamat terus-terusan, ya pertama Anda capek sendiri. Pasti itu. Tapi yang lebih penting lagi, itu bisa bikin orang lain jadi tergantung sama Anda. Atau malah, diam-diam mereka ngerasa nggak kompeten. Mereka jadi nggak terlatih gitu loh buat nyelesain masalahnya sendiri. Nah, daripada langsung loncat jadi pahlawan, buku ini nawarin pertanyaan malas di bab 5. Pertanyaannya simpel, bagaimana saya bisa membantu? Atau versi yang lebih to the point lagi, apa sih yang Anda inginkan dari saya? Gitu. Oke, disebut males, tapi ini kayaknya bukan males yang konotasinya negatif itu ya? Bukan, sama sekali bukan. Disebut malas itu sebenarnya cerdas, karena pertanyaan ini mindahin bebannya, tapi dengan cara yang memberdayakan. Pertama, ini maksa lawan bicara kita untuk mikir jernih. Oke, apa sih sebenarnya inti masalahnya? Apa yang sebenarnya saya butuhin? Ini mendorong kepemilikan masalah, kan? Iya, iya. Jadi mereka yang harus jelasin ya. Betul. Kedua, dan ini penting buat Anda sendiri, pertanyaan ini ngerem dorongan Anda buat asumsi dan langsung ngasih solusi. Kayak rem darurat gitu biar Anda tetap penasaran, bukan langsung jadi pahlawan. Ini soal percaya dulu sama kemampuan mereka. Oke, oke. Jadi pertanyaannya sendiri udah bagus nih. Tapi kayaknya ada langkah penting lagi ya yang dibahas buku ini. Biar pertanyaan tadi nggak sia-sia gitu. Nah, itu dia. Tepat banget. Nanya pertanyaan sebagus apapun, ya jadi percuma kalau kita nggak bener-bener ngedengerin jawabannya. Ini bukan cuma formalitas ngangguk-ngangguk doang, sementara pikiran kita udah mikirin, abis ini nanya apa lagi ya? Atau mikirin kerjaan lain? Atau nanti makan apa? Tantangannya itu nenangin suara-suara di kepala kita itu. Dan bener-bener hadir. Menyimak apa yang diomongin, bahkan mungkin yang nggak terucap. Jadi kuncinya setelah nanya bagaimana saya bisa membantu itu, diam dulu gitu ya. Dengerin. Persis. Dengerin buat paham. Bukan dengerin buat siap-siap jawab atau ngejudge. Cuma kalau kita dengerin dengan otentik, kita baru bisa kasih respon yang paling pas. Mungkin responnya, ya saya bisa bantu. Mungkin, wah maaf nggak bisa. Atau saya bisa bantu bagian X tapi nggak bisa bantu bagian Y. Atau mungkin, oke kasih saya waktu buat mikir dulu ya. Tanpa dengerin beneran, pertanyaan tadi hilang kekuatannya. Ada kutipan bagus di sumbernya, jangan sampai percakapan kita itu kayak roda yang muter terus tapi hamster di dalamnya udah mati. Tetap hadir dan penasaran. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, ada 2 poin utama ya kayaknya. Pertama, coba deh biasain pakai pertanyaan kayak bagaimana saya bisa membantu? Atau apa yang Anda mau dari saya? Ini bantu kita keluar dari jebakan jadi penyelamat terus-terusan dan dorong orang lain buat nemuin solusi mereka sendiri. Iya. Dan yang kedua, ini pasangannya nih, sama pentingnya. Pas kita udah nanya, ya pasang telinga baik-baik, benar-benar dengerin jawabannya. Fokus sama apa yang mereka sampaikan. Kombinasi antara nanya yang tepat dan dengerin yang beneran ini, wah, ini bakal hemat energi Anda banget. Sekaligus, bikin dampak Anda dalam interaksi itu jadi lebih besar. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih buat Anda renungkan di rumah atau di kantor.
Kalau Anda mulai ngurangin sedikit peran sebagai penyelamat yang selalu siap sedia itu, kira-kira potensi baru apa ya yang mungkin bisa mekar di orang-orang sekitar Anda? Dan jangan lupa juga, potensi baru apa yang mungkin terbuka buat diri Anda sendiri. Sampai ketemu lagi ya di pembahasan kita selanjutnya.